Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kekasih, kakak, abang, semuanya. Para pemirsa juga senang bertemu dengan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya senantiasa semangat pagi, semangat Roh Kudus, semangat dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, dan kekuatan Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan membawa renungan. Setiap kali saya membawa firman Allah, saya selalu terbakar, hati saya selalu semangat, karena saya tahu bahwa firman itu adalah kekuatan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji Tuhan. Saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 10 dan 11. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Haleluya. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan dan takut akan Tuhan menyertai hari-hari kehidupan kita, ada jaminan yang begitu luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menjamin kehidupan kita dari A sampai Z. Jadi sebelum kita sampai ke situ, ketika Anda membutuhkan sesuatu, 3 hal ini harus Anda tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama ialah, apakah ini merupakan sebuah kebutuhan bagiku? Jadi, apakah ini merupakan sebuah kebutuhan? Kadang-kadang terus dia beli atau dia minta, tetapi sebenarnya sia-sia begitu. Lalu yang kedua, apakah ini sungguh baik bagiku? Jadi apakah kebutuhan yang kau minta itu? Jadi kalau kita kalau sesuatu yang tidak kita punya, kita perlu meminta kepada Allah, dan karena firman Allah katakan Dia menjamin kita tidak akan kekurangan. Pertanyaan keduanya, apakah ini sungguh baik bagiku? Yang ketiga, apakah ini waktu yang terbaik untuk memiliki apa yang kubutuhkan? Haleluya. Ketika saya minta rumah, ya. Jadi ketika saya minta rumah, ya, saya katakan, Tuhan, saya sudah berupaya di tempat kontrakan saya yang lama, dan pada waktu itu sudah final tidak dijual rumah itu. Jadi sebenarnya beberapa saudaranya mau menjual karena itu warisan, tapi saudaranya yang di Jambi tidak mau menjual. Dan pada akhirnya saya berkata kepada Tuhan, dari tempat saya ke Ayami, Jakarta, 1 tahun ini saya berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan satu tempat. Saya tidak tahu di mana itu, tapi yang jelas dari mie ayam Jakarta sampai ke tempat saya. Jadi setiap kali saya lewat, saya selalu menumpangkan tangan, ya. Begini ya, terus ataupun mencet istri saya, selalu saya menumpangkan tangan saya dan berkata, Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, saya butuh rumah. Dan Anda tahu bahwa Tuhan menyediakan itu, dan sekarang di tempat ini saya menyediakan setelah 9 bulan saya berdoa dan berpuasa. Karena nasab saya adalah 1 tahun, maka saya tetap bayar 1 tahun itu. Dan tapi dalam kurun waktu 9 bulan, rumah ini menjadi milik saya. Dan orang itu betul-betul oleh anugerah Tuhan, karena dikatakan dia mati suri, lalu pada hari yang dia mati suri itu, saya datang ke situ, datang ke rumah ini. Dan ketika dia berkata kepada saya, ketika saya gedor-gedor, dia tidak dia tidak buka-buka, saya mau pulang. Tapi ketika saya mau pulang, dia membuka pintunya, dan saya kembali. Loh,
Dilihatnya saya, Yesus Sancti, Yesus Sancti, Yesus Sancti. Ada apa, Jem? Yesus Sancti, Yesus Sancti. Ya, ini dulu, Yesus Sancti, Yesus Sancti. Jadi, Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Besar, begitulah kira-kira. Jadi, pada akhirnya pada waktu itu, ya, dia bilang, Tuhan Yesus memperpanjang umur saya. Sebenarnya dia bukan percaya kepada Yesus, tapi pada akhirnya di akhir ujung hidupnya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus bangunkan saya ini sudah mati katanya, tapi ini rumah ini harus dijual kepada Pak Pendeta. Jadi ditanya uang saya berapa, ndak ada. Jadi bagaimana mau jual? Saya punya mobil, yang diberkati juga. Jadi udah berapa? Saya bilang begini, kalau dua mobil itu jual cepat 40 juta. Jangan sih 40 juta. Jadi berapa, Cim? 50 juta. Oke, saya down payment 500 ribu dan jadilah rumah ini. Yang mau saya katakan, apakah itu menjadi kebutuhan kita atau tidak? Kalau itu menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti mendengar. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau kita mau melihat jaminan kehidupan bagi kita, makanya saya katakan tema kita, Tuhan sanggup menjamin kehidupan kita bila sebagaimana Alkitab yang kita baca tadi, takut akan Tuhan menyertai kita. Kita tahu ketika takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar dalam kehidupan kita. Ada perlindungan dalam kehidupan kita. Ada sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Dan kita akan terhindar dari jerat-jerat maut yang dipasang oleh kuasa kegelapan bagi kita. Jadi takut akan Tuhan, kata firman Allah, membuat kita tidak kekurangan. Daud bilang, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Alkitab yang baru kita baca tadi, bahwa Tuhan tidak membuat orang-orang yang takut akan Tuhan itu menjadi kekurangan. Jadi Tuhan mampu menjamin setiap orang-orang yang takut akan Tuhan itu menyuplai apa yang dia butuhkan. Dan ketika saya minta mobil yang terakhir kali, dan saya berargumentasi begini, sudah lama, karena sudah cukup lama tidak naik mobil, bukan alasannya cukup lama, alasan tidak naik mobil, bukan, tapi karena itu menjadi sebuah kebutuhan bagi saya. Pertama saya katakan untuk transportasi anggota saya. Yang kedua untuk bisa setidaknya pada waktu itu kami dengan istri berkata, ya setidaknya karena waktu itu mertua saya sudah tua. Setidaknya kalau pergi ke rumah sakit saya bisa ngantar. Tapi memang tidak selamanya saya bisa ngantar. Tetapi yang mau saya katakan adalah itu menjadi kebutuhan dan Tuhan mendengarkan. Jadi ketika kita tahu bahwa ketika takut akan Tuhan menyertai kehidupan kita, kita senantiasa ada suplai yang disediakan oleh orang bagi kita. Jadi, selalulah bersama dengan Tuhan. Selalulah miliki takut akan Tuhan. Yang kedua kata firman Allah yang kita baca tadi, bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Jadi, bila Tuhan sanggup menjamin kehidupan kita, bila kita yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua kita mencari Tuhan. Bila kita mencari Tuhan. Jadi bila kita mencari Tuhan, kata Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, bahwa dia memberikan upah kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-4, mencari Tuhan berarti ia berkenan ditemui. Jadi luar biasa Tuhan itu, bahwa apa yang dijanjikannya, apa yang disebut firman-Nya akan digenapi. Seringkali saya berkata kepada kita, lakukan syarat-syarat itu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Lakukan bagianmu, Tuhan akan selanjutnya melakukan bagiannya. Tuhan senantiasa akan menggenapi janji firman Allah. Itu sebabnya saya katakan, bacalah firman Allah, sebab kami di rumah ini kalau baca firman Allah membiasakan diri untuk terbuka bergiliran. Dan supaya apa? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi iman timbul bukan dari pendengaran ya radio-radio yang memberitakan hal-hal yang tidak baik, tetapi kalau kita mendengar berita firman Allah dari YouTube atau radio menyiarkan itu, ya bisalah ya. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi ketika kita mencari Allah, mencari wajah Allah, Tuhan berkenan ditemui. Dan Tuhan katakan dengan jelas, tadi saya katakan Ibrani 11 ayat 6, bahwa Dia berkenan kepada orang-orang yang mencari Tuhan, mencari dirinya, dan memberikan upah kepada mereka. Apa upahnya? Kata firman Allah, apa yang kau inginkan, Tuhan akan berikan kepadamu. Jadi tidak akan kekurangan. Tuhan menjamin dengan sungguh. Di tengah-tengah situasi yang sangat ini, tentu kita pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit di masa setahun setengah ini. Bagaimana awal-awal pandemi yang begitu luar biasa. Semua situasi dan keadaan begitu berubah. Kadangkala karena kita tidak siap, mungkin kita stres juga, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya kehidupan ini, kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Jaminan firman Allah bagi orang-orang yang takut akan Tuhan terus berlaku. Bahwa sumber selalu ada. Tuhan selalu bisa menyuplai dalam keadaan situasi dan kondisi apapun. Ketika kita berteriak kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta sesuatu. Jadi Tuhan sanggup menjamin kehidupan kita di tengah badai krisis apapun. Yang penting kita cari wajahnya. Lalu yang kedua, yang ketiga, kata firman Allah, Tuhan sanggup menjamin kehidupan kita bila kita tidak bercela di hadapannya. Jadi saya baca dulu ini dalam Mazmur, ya, Mazmur 84, supaya kita 4 ayat yang ke 12. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang. Jadi ketika kita hidup tidak bercela di hadapan Allah, Tuhan tidak menahan kebaikannya kepada orang-orang yang tidak bercela itu. Sebab apa? Alkitab mengatakan yang kita baca, Dia menjadi matahari kita, menjadi sumber kehidupan kita, Dia menjadi perisai kita, Dia mengasihi kita, dan Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa Ia berikan kemuliaannya juga kepada kita. Puji nama Tuhan. Jadi jangan Tuhan lumpuh, Tuhan tidak sanggup. Jangan khawatir. Jangan takut bahwa Tuhan tidak bisa melakukan. Bahkan Tuhan bisa melakukan dari generasi ke generasi. Nanti sore saya akan membawa bagaimana Tuhan sanggup menjamin generasi ke generasi kita. Dan nanti saya akan buktikan bahwa Alkitab menjamin apa yang sudah dikatakan kepada Bapa leluhur kita, itu dilakukan sampai hari ini. Jaminan generasi ke generasi ketika orang-orang bersama dengan Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi ketika engkau mau melihat jaminan Allah dalam kehidupan kita berlangsung, milikilah takut akan Tuhan. Cari wajahnya setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya ketika kita berdoa. Ketika kita berjalan pun bisa kita berkomunikasi dengan Dia. Bisa berdoa kepada Dia. Kita bisa memohon kepada Dia. 1000 ucapan terima kasih kepada Tuhan. Itu membuat kita bisa, ya, Anda mungkin katakan begini, bisa membuat kita bisa terus kontak dengan Tuhan. Anda mungkin katakan begini, bagaimana mungkin? Apakah Anda hitung? Iya. Apakah Anda nggak pernah gagal? Pernah. Tapi saya juga pernah ribuan kali mengatakan terima kasih saya kepada Tuhan. Tapi kalau saya gagal, saya bayar. Saya minta ampun pada Tuhan. Karena ini merupakan nazar kepada Tuhan. Dan pujian, memuji Tuhan. Mana akibat dari pujian Yosafat, di mana Tuhan menyatakan kebaikannya, kemuliaannya,
kuasanya, pertolongannya Allah sendiri yang berperang melawan musuh-musuhnya, yaitu Bani Moab, Amon, Meunim, dan orang-orang pegunungan Seir. Jadi Tuhan itu bisa melakukan apa saja bagi kita. Yang penting kita bersama dengan Dia. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki takut akan Tuhan? Karena banyak orang lagi tidak takut lagi akan Tuhan. Menipu biasa, mencuri biasa, lihat berita-berita membunuh biasa. Hanya karena menginginkan mobil mereka dibunuh. Hanya karena menginginkan mobil mereka Jangan stres, jangan stres. Ya, kalau saya sih, bagi saya begini, ketika saya bicara habis-habisan, saya berkata saya masih bisa tidur nyenyak. Istri saya tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan dia mengatakan begini sama saya, "Wah, apa Papa tidak pikir apa yang sudah hilang?" Saya katakan saya perlu dia ketika saya mau berdoa, dan saya katakan kepada dia, karena saya memang tidur terlelap. Saya itu nggak tahu dia nggak bisa tidur. Saya perlu dia dan saya katakan, satu hal yang tidak bisa diambil daripada aku adalah Yesus yang mengisi hati kita. Harta bisa dicari, kehidupan ini bisa dicari. Karena apa? Pada waktu itu pedang ada di leher saya, ada Bu Haji di tangan saya itu, dan ada orang di tidak ada soal nyawa. Jadi paginya pisau di perut saya. Jadi kalau bukan karena Tuhan, itu udahlah. Saya mau katakan, semua jaminan Tuhan itu akan dilaksanakan bagi kita yang percaya. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan rencanakan, kalau saya sih bangga kalau saya bisa mati syahid. Dan itu menjadi harapan saya. Tapi harapan saya itu nggak terwujud. Kalau tiba-tiba orang tarikkan parang itu kepada saya, mati, itu menjadi, darah saya ini menjadi benih bagi gereja. Tapi Tuhan nggak izinkan itu. Yang mau saya katakan adalah, Tuhan sanggup menjamin kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Di tengah-tengah kerusuhan, Tuhan sanggup menjamin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu bila engkau bersama dengan Tuhan. Makanya saya sering katakan, milikilah takut akan Tuhan, cari wajahnya senantiasa, lalu hiduplah tidak bercelah di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya tidak pernah salah, bukan. Tapi ketika saya salah, saya segera datang kepada Tuhan, minta ampun. Pernah gagal? Pernah. Tapi mari kita seperti Daud. Ketika dia salah, minta ampun. Ketika dia tegur, minta ampun kepada Tuhan. Dia tidak mengeraskan dirinya seperti Saul. Tidak. Makanya Tuhan katakan, Daud itu adalah orang yang sesuai dengan hatiku di zamannya. Dan saya matraikan itu supaya saya juga hidup bersama dengan Tuhan, takut akan Tuhan, mencari wajahnya, hidup tanpa celah di zaman saya ini. Saya tidak bisa. Saya hidup di zaman saya ini, dan saya akan menunjukkan di zaman saya ini bahwa saya memiliki Tuhan, memiliki takut akan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mau saya katakan adalah hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau mau menikmati segala kebaikan Tuhan, hiduplah sebagaimana kehidupan Raja Daud. Ini adalah kata-kata atau firman Allah yang disampaikan oleh Daud melalui inspirasi Allah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati gereja, presiden kami. Berikan hikmat akal budi bagi gereja presiden kami untuk menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini, membawa bangsa ini keluar dari multi krisis ini, dan membawa kesejahteraan, mengatur ekonomi kami, keamanan di negeri kami ini lebih baik lagi Tuhan Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan betapa besar tanggung kami. Walaupun ada para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, para aparat, semuanya Tuhan bersatu untuk
membangun Indonesia Jaya ini Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, hamba berdoa kepada Presiden supaya dia terus diberi kekuatan, kesehatan, keluarganya, semuanya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya beliau terus akan Engkau tuntun untuk membawa Indonesia kepada hal-hal yang baik dan benar. Keadilan dan kebenaran menjadi. Kasih kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati gereja. Tuhan, biarkan gereja menyampaikan suara kenabian di tengah-tengah. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kalau ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, biarkan gereja Aras Nasional dapat bersuara dengan lantang, menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, dan tidak perlu takut menyatakan apa yang harus dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, di kota, dimanapun mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan juga umat-Mu, Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Kami yakin dan percaya orang-orang yang beriman kepadamu Tuhan, Engkau selalu menyediakan mujizat bagi mereka. Kami telah membeberkan kesanggupan Tuhan dalam melaksanakan perintah-Mu, dalam melaksanakan firman, percaya dan beriman dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan itu sebabnya tumpangkan tangan mereka yang sakit COVID, dalam nama sembuhlah mereka, dan sembuhkan juga mereka yang sakit Tuhan, dalam sakit apapun mereka yang mereka alami, baik itu cancer, tumor, stroke, ginjal dan lain sebagainya Tuhan, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, tapi Tuhan tahu. Dan tumpangkan tangan atas mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita keluar oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya selalu ada mujizat bagi mereka-mereka yang berharap kepadamu, yang memiliki iman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan selalu datang kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang karena situasi, kondisi yang mereka alami, ekonomi mereka juga syarat, usaha mereka juga syarat, dan kami sudah melihat banyaknya orang-orang yang menghadapi masalah yang gulung tikar dan lain sebagainya. Tapi kami tetap yakin dan percaya pasti ada pemulihan yang akan Engkau lakukan bagi kami orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi kami orang-orang yang mencari wajah Tuhan, bagi kami orang-orang yang memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Dan itu sebabnya kami menyerahkan anak bangsa ini Tuhan, supaya mereka semua hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan ulurkan tangan-Mu kepada mereka Tuhan Yesus, dan tolong mereka sehingga mereka tidak memakai jalan pintas dalam memenuhi kehidupan mereka, tapi mereka menantikan kuasa, menantikan pertolongan Tuhan, sehingga mereka berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada aku. Apabila itu mereka sanggup mengatakan demikian kepadamu Tuhan, kami yakin dan percaya karena Tuhan Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Dan itulah yang kami doakan bagi anak bangsa ini Tuhan, supaya Roh-Mu Engkau hadir di hati setiap kami anak bangsa ini, sehingga tidak ada lagi yang mencuri, membunuh, membinasakan, merampok dan lain sebagainya, tapi hidup dalam terang dan kebenaran. Dan bagi mereka-mereka yang mau hidup dalam transformasi Tuhan, mengalami kelahiran, mari taruh tangan-Mu di dada. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang menaruh tangan mereka di dada, mari Engkau tolong mereka Tuhan Bapa di surga. Dan kami tahu Engkau datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Dan mereka meminta kepadamu Tuhan supaya Engkau datang bebaskan mereka dari segala ikatan dosa, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, Engkau hadir dalam mereka, Engkau hadir dalam hidup mereka. Roh Kudus hidup dalam kehidupan mereka, sehingga sama seperti Engkau mengubah Saulus para murid-Mu, Tuhan Engkau juga mampu mengubah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau telah mengambil keputusan, mari taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa dan kejahatanku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Bapa di surga. Aku buka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dan penguasa dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan saya yakin dan percaya saat ini saya sudah menerima hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan menjadi warga negara-Mu. Dan tak lupa kami berdoa terus-menerus bagi generasi orang-orang muda Tuhan. Kami melihat pergaulan orang-orang masa kini, orang-orang muda yang banyak terikat kepada alat-alat teknologi sekarang, kecanduan, dan akibatnya karena mereka tidak dapat mengendalikan alat ini, mereka dikendalikan alat ini. Alat inilah yang mengendalikan pikiran mereka, tindakan mereka, dan perbuatan mereka. Mereka menonton hal-hal yang tidak baik dan pada akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik pula. Dan itu sebabnya Bapa di surga, alat yang ada di tangan kami yang kecil itu bisa menjadi alat pelumpuh iman kami, tapi dia bisa juga menjadi alat yang membangkitkan gairah semangat karena ada banyak informasi yang bisa kami gali, ada banyak hal yang bisa kami dapatkan, dan semuanya ada di alat yang kecil itu yang nama handphone. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa bagi generasi ini, sehingga generasi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan Yusuf, Nehemia, semua orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan, Tuhan tolong mereka, orang-orang muda yang Kau bangkitkan, sehingga mereka berpolitik yang baik dan benar, dan mereka melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan kami juga berdoa generasi-generasi seperti Samuel yang dari sejak kecil sampai pada masa tuanya hidup dalam takut akan Tuhan, dalam berkat sebagai pernah menjadi kepala pemerintahan dan menjadi hakim, dan juga Tuhan memberikan contoh dan teladan yang baik. Timotius, Paulus, dan murid-muridmu semuanya Tuhan, mereka-mereka yang bergerak dalam bidang kerohanian atau bidang swasta, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga orang-orang muda ini Tuhan, betul-betul orang-orang muda yang mengikuti teladan dari Tuhan, teladan dari Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap kita yang sudah menerima Yesus. Saya ucapkan selamat, dan jangan lupa untuk menghadiri ibadah di mana yang terdekat dengan rumah Anda. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini saya tetap berkata kepada kita, apabila kita beraktivitas, ingat Tuhan Yesus senantiasa menyertai-mu, dan karena Dia senantiasa menyertai apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu harus mencerminkan perbuatan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan apabila kita beraktivitas pagi ini, jangan lupa kita mentaati prokes kesehatan, ya. Jadi apa yang pertama itu 5M, ya. Yang pertama itu memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, dan juga itu apa itu namanya itu, menjaga jarak, lalu kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang tidak kalah penting, yang keenam yang saya bilang, berdoalah, ya. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk masyarakat, keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini, dengan harapan bersama kita supaya pandemi ini lenyap dari bangsa kita, bahkan dari bangsa-bangsa kita bisa aktivitas kembali dan ekonomi kita rebound kembali. Tuhan Yesus memberkati kita, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, ya, dan yang menyimpan dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan ingat, yang dimana Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada Anda, lakukan juga demikian kepada mereka. Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersuka
sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan sekali lagi ini akan terus saya katakan, doa saya biarlah kekuatan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus senantiasa menyertai segala perkara yang kita alami. Kita dapat berkata, segala perkara dapat kau tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ketika itu bersama dengan kita, saya yakin dan percaya kita akan mencari tahu kehendak Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemurahannya bagi kita. Tuhan Yesus berkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, kekuatannya, energinya bersama dengan kita. Haleluya, haleluya, amin.